Oke, kita mulai Bu Isya. Baik, saya sebagai coach ya. Oh iya. Baik ya. Pak Paridi sebagai coach. Iya. Oke. Aduh, gimana ya? Dari Bu Isya dulu ya. Oke deh. Assalamualaikum Pak Ridi. Waalaikumsalam Bu. Iya. Ada apa Ibu Gimana Pak? memanggil saya ke kantor ini? Ada permasalahan? Oke. Nah. Ibu sengaja tadi ya meminta bantuan Wati untuk memanggil Pak Ridi ke kantor. Selama Iya. Ibu perhatikan, Ibu kan di sini penggantinya Mama, naklah selama ada di sekolah ini, wali kelasnya Pian, ya. Saya perhatikan, ya, beberapa akhir ini Pak Ridi ini kok sedikit murung, tidak biasanya. Setahu Ibu, biasanya Pak Ridi itu berani, ya, pede. Bila disuruh sama Ibu ke depan, cepat. Kok Iya. Ibu perhatikan sekarang kok sedikit murung. Kenapa nak? Ceritakan sama Ibu. Ada Iya, Bu. apa? Nggak usah Iya, Bu. sungkan sama Ibu lah. Oke, silakan ceritakan. Oke, Bu. Jadi selama ini Bu, saya merasa pada waktu di kelas itu saya merasa ada perlakuan yang tidak adil, Bu. Saya lihat teman-teman yang ikut kan cerita sedikit ya. Guru saya itu silahkan. Ya ada membuka kelas, buka kelas untuk buka kelas privat. Kebetulan saya tidak ikut. Ya. Dan setelah saya tidak ikut, ternyata nilai saya pun jauh di bawah, Bu. Nah, nilai kawan-kawan yang ikut ini malah lebih baik, padahal saya tidak jauh beda gitu, Bu, sama teman-teman kalau secara pembelajaran. Itu Bu yang saya merasa diperlakukan tidak adil, Bu. Gitu. Iya. Ada lagi yang mau diceritakan sama Ibu, Nak? Ayo, semuanya ceritakan sama Ibu ya, jangan malu. Pada intinya, Bu, kita kan belajar sama-sama, Bu. Masalah kita dalam pembelajaran, kita sama-sama belajar, kemudian nilainya pun kalau kita lihat nilai di harian-hariannya pun kita tidak terlalu jauh beda sama teman-teman yang mengikuti les. Nah, sekarang Bu, teman-teman yang mengikuti les itu nilainya kok beda sama saya, padahal nilai saya itu kurang lebih sama yang lainnya gitu, Bu. Nah, ini yang membuat saya itu sedikit kecewa sama perlakuan-perlakuan yang dilakukan mungkin sama Ibu guru, ya. Permasalahannya tuh. Baik, boleh Ibu bertanya sama Pak Ridi? Boleh, Bu. Iya, maaf Nak, Ibu nanya ya. Faktor Pak Ridi nggak ikut les sama Ibu tersebut kenapa Pintar? Coba Nak, kenapa? Ibu pingin tahu dulu ya. Alasan itu yang pertama. Lalu yang kedua, letak ketidakadilannya itu di mana Pintar? Bilang Pak Ridi nilainya berbeda Bu, padahal sama kita gitu ya. Nilai ulangan ya Nak ya di sini ya, maksudnya ya. Iya, nilai ulangan ya Bu. Nilai ulangan, iya, oke. Nah, coba Pak Ridi jelaskan dulu letak ketidakadilannya itu kan ada di nilai katanya tadi ya, bahwa teman-teman yang ikut les jauh di atas saya nilainya, sementara saya yang tidak ikut les ya nilainya sedikit, padahal saya udah berupaya maksimal untuk mengikuti pelajaran Ibu ini agar nilainya sama. Seperti itu kan? Kalau Ibu simpulkan? Nah, coba Ibu tanya dulu sama kamu ya. Nah, mungkin di sini ya ada
beberapa hal yang ada pelajaran yang tidak kamu kuasai dibandingkan dengan teman-teman yang apa namanya, yang ikut les. Jadi di sini kira-kira permasalahannya Pintar, Ini materinya Bu, ada yang tertinggal. iya gini Bu, maksudnya saya itu kenapa tidak mengikuti les sama teman-teman. Yang pertama saya masalah ekonomi Bu. Di sana kan Oh, iya, paham. di sana kan kalau mengikuti privat tuh harus bayar Bu. Kalau Mhm. sedangkan saya kan eee, orang yang bukan orang mampu Bu, jadi saya Mhm. tidak mengikuti les. Kebetulan saya bisa belajar sendiri. Jadi Mhm. dari belajar sendiri itu saya tidak terlalu supaya tidak terlalu tertinggalan sama teman-teman yang lain. Jadi Mhm. nilainya tidak terlalu jauh lah. Tapi Mhm. pada waktu sudah berjalannya les, kenapa nilai yang saya peroleh itu beda sama teman-teman yang les. Nah, yang saya Mhm. kecewa itu Bu, eee, yang les ini kan sudah berjalan, kemudian saya tidak ikut les, padahal Mmm. nilai rata-ratanya kurang lebih aja Bu. Nah, jadi Mhm. kenapa hanya karena les itu bisa merubah nilai gitu Bu, itu yang Oh. saya kecewa sama ya ibunya. Ya, baik. Oke ya. Nah, sekarang kan kita sedang berdiskusi ya Pak Ridi ya. Jadi kita Iya tentukan aja dulu bahwa tujuan kita berdiskusi ini supaya Pak Ridi diberi keadilan oleh Ibu iya, dengan catatan Pak Ridi yang nggak ikut les, tetapi Pak Ridi juga bisa bersaing sama teman-teman yang ikut les. Seperti itu ya tujuan kita untuk diskusi ya, Nak ya? iya Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu udah tahu ya, apa permasalahannya, apa yang dialami oleh Pak Ridi. Intinya Pian di sini tidak merasa ketidakadilan yang dilakukan oleh salah satu guru di sekolah kita ini. Padahal Pak Ridi udah berusaha semaksimal mungkin. Udah sama nih gitu ya antara nilai harian saya ini dengan harian ulangan semester ini sama gitu ya, tetapi kok saya mendapatkan nilai di bawah mereka, itu mungkin kira-kira masalahnya gitu ya Pak Didi ya? Iya Bu, heeh. Iya, oke. Sekarang coba kira-kira ya, yang Pak Ridi ketahui sudah memiliki perasaan kamu sekarang pasti kecewa, betul ya? Iya betul sekali Bu, Kecewa saya merasa kecewa sama perlakuan yang sama tidak adil ini Bu, perlakuan dari ya. betul, dari guru tersebut ya, akhirnya kamu merasa ketidakadilan itu ada, itu ya. Baik, di sini pintar ya. Coba sekarang Ibu tanya ya, Pak Ridi ini memang pintar Ibu akui. Coba dong dari Pak Ridi, Dan kira-kira sudah tahu belum apa yang Pak Ridi guru itu sering heeh? menyindir saya Bu. Oh, suka menyindir juga, selain seperti itu tuh, gitu ya? Iya, heeh, Mhm, dan mhm. akhirnya kita sakit hati, nggak enak gitu kan ya? Iya, Heeh. heeh. Kira-kira kamu sudah, eee, gimana? Sudah ada atau upaya atau solusi untuk memecahkan masalah kamu ini, Nak? Ibu tanya dulu sama Pak Ridi. Karena Ibu yakin Pak Ridi itu bisa memecahkan masalahnya gitu ya. Ibu ingin dengar aja dulu, kira-kira apa nih, bukan kira-kira ya, solusi apa dengan kekuatan Pak Ridi Iya. saat ini untuk mengupayakan daripada ketidakadilan ini. Ibu dengar aja dulu dari Pian, pintar? Coba. Jadi yang saya pikirkan sekarang itu Bu, bagaimana caranya menurunkan kekecewaan tersebut
merangkul untuk supaya disamaratakan dengan yang lainnya. Saya ajak berdiskusi atau berkomunikasi dengan ibu dan adik. Nah, entah bagaimanapun caranya, solusi dari ibu tersebut, bagaimana saya, misalnya saya tidak ikut pun, itu saya itu bisa dapat nilai adil. Langkah pertama saya itu harus berkomunikasi dulu. Mungkin itu yang saya langkah pertama saya yang akan saya lakukan, Bu. Iya. Baik, saya tahu ya, Ibu tahu ya, Pak Ridi orangnya itu supel, bisa berbicara, sopan. Bisa enggak itu dilakukan kepada ibunya dulu gitu ya, untuk pendekatan ke ibunya, semacam ada pendekatan, "Kenapa Pak Ridi tidak mengikuti les?" Seperti itu. Diceritakan latar belakangnya pintar, seperti itu ya. Kenapa Pak Ridi nggak ikut les, diceritakan aja segala sesuatunya kepada ibu gurunya. Nah, bagaimana kalau seperti itu, Nak? Oh, Halo? iya. Jadi, melakukan pendekatan sama ibunya Betul. ini yang masih belum saya Lakukan. Masih ada perasaan kecewa gitu. Tetapi, saya akan melakukan, menurunkan kekecewaan saya terhadap guru tersebut untuk melakukan komunikasi yang baik, dan saya akan merangkul ibunya untuk selalu berkomunikasi dengan baik. Mungkin itu, Bu. Pintar ya. Oke. Pak Ridi, apa yang kamu sampaikan tersebut itu merupakan kamu udah melakukan sebuah niatan untuk memperbaiki permasalahan ini ya. Sebenarnya, nah dari apa yang kamu miliki, apa yang kamu bisa, sebenarnya kamu bisa untuk mengupayakan apa yang menjadi permasalahan kamu saat ini ya. Oke, sekarang kira-kira ya, kapan kamu akan melaksanakan rencana kamu ini, Nak? Ibu tanya sama kamu ya. Pelaksanaannya mau kapan nih, pendekatan sama ibunya ini, atau mau berbicara sama ibunya ini, kapan? Kamu berani kan? Rencana yang oh, iya. Iya, insyaallah berani, Bu. Oke. Rencananya minggu-minggu ini, Bu. Minggu-minggu ini saya akan lakukan komunikasi dulu biar, nilai yang saya dapat itu nantinya tidak berlarut-larut nantinya. Betul ya. Iya, Karena itu kalau aja, ada Bu. betul, karena kalau masalah itu tidak boleh ditunda-tunda. Oke ya, oke, heeh. Jadi baik ya, kita simpulkan ya, Nak, ya, dari diskusi kita ini ya, Nak, ya. Baik. Nah, Iya, dari Bu, apa terima yang kasih. Iya. disampaikan oleh Pak Ridi bahwa minggu ini kita Pian akan melaksanakan pendekatan kepada ibunya dengan menceritakan segala sesuatunya, Iya, Bu. kenapa kamu tidak ikut les ya, dan kenapa nilai saya bisa turun atau Iya. tidak sama, karena diceritakan aja sama kamu ya, bahwa kamu di sini akan nilai sama Iya, dengan Bu. teman, dibawa bukti-buktinya. Naklah sekira ibunya mengetahui juga, sekira ibunya tahu ada dasar kita berbicara seperti itu. Oke ya, Nak, ya? Oke. Lalu, komitmennya apa, Nak, Terima untuk kamu kasih. buat untuk menjalankan rencana aksi ini? Tadi ya, pendekatan ya? Halo? Saya, yang saya
ya pendekatan, kemudian dilakukan dalam minggu-minggu ini supaya cepat dan ini yang saya dapat ini segera terselesaikan dengan baik. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Oke. Ibu Nah, ini baru Pak Ridi sudah yang Ibu kenal ya. menemukan ya, sudah menemukan solusinya ya. Iya. Siap. Enggak, Ibu enggak Ya, memberikan terima kasih solusi, Bu. itu solusi dari Iya. kamu juga, pintarlah. Oke. Gimana perasaan kamu saat ini, Pak Ridi? Iya, lumayan lega Bu, lumayan lega sudah, Alhamdulillah. permasalahan yang sudah ini beberapa minggu terakhir, beberapa bulan terakhir ini yang sangat berkecamuk di hati saya Bu. Dan, Kasihan ya. dengan adanya komunikasi seperti ini iya, sudah lumayan lega Bu, terima kasih Bu. Alhamdulillah. Oke Nakla, jika Iya. ada masalah lagi jangan sungkan kamu untuk berbicara sama Ibu ya. Meskipun Ibu tidak terlalu banyak membantu, sesungguhnya Ibu hanya bisa menjembatani aja ya dari masalah yang kamu sedang hadapi ini. Iya. Semoga Pak Ridi yang Ibu kenal selalu semangat, selalu optimis ya, selalu pinter di kelasnya, itu akan Ibu temui lagi dalam seminggu ke depan ini. Iya Semangat Bu. ya Pak Ridi ya. Oke. Baik Naklah, Ibu sekarang mau ngajar dulu, pian ke kelas aja dulu, oke? Sudah Iya siap? Bu, terima Oke kasih. deh, Iya. sama-sama. Baik ya, Ibu tinggal ya Nak ya. Assalamualaikum. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke silakan Pak Rifani diberikan dari hasil pengamatan komentarnya Baik. Pak Rifani. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya sebagai pengamat di sini ada beberapa hal yang saya amati sesuai dengan lembar observasi yang saya pegang di sini. Yang pertama dulu saya sampaikan tentang tujuan. Nah, di sini coach sudah menyampaikan tujuan coachingnya itu sangat jelas terhadap coach, sehingga coach ini merasa nyaman untuk mengungkapkan mungkin permasalahan yang sedang dia hadapi. Itu pada tujuan. Kemudian pada coach juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing agar coach ini bersikap terbuka, ya, jujur, ya apa adanya, ya. Tujuan dari coach tadi saya amati di sini adalah agar coach mampu menggali potensi, ya, yang ada pada coach sendiri. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga pada rencana aksi sangat jelas di sini ya, coach sudah memiliki beberapa langkah-langkah yang akan dihadapinya nantinya ya. Beberapa langkah-langkah yang mungkin sebagai penyelesaian. Kemudian untuk tanggung jawab juga komitmennya tentunya tadi saya dengar juga sudah jelas di situ ya. Cuma sedikit yang jadi catatan saya, mungkin maaf kalau saya salah mendengar. Tadi coach sepertinya memberikan solusi langsung terhadap coach yang saya tangkap tadi. Ya, sesuai dengan model cerita kan artinya coach ini harus menggali gitu ya, menggali agar coach bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ada terselip sedikit tadi ya, seperti